Shalom. Berjumpa kembali di Sambal. Sama-sama belajar Alkitab. Setelah minggu lalu kita ada break, ya. Kemarin kita break. Nah, kita akan lanjutkan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa sebetulnya perikop ini masih nyambung dengan apa yang kita pelajari di hari Sabtu. Judul perikop ini adalah ucapan syukur dan bahagia, yaitu dari Lukas 10 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Kita akan baca. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Ya. Di pembacaan kita yang baru saja ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus bersukacita, bergembira. Tuhan Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Kenapa ya kok mesti dituliskan bahwa Tuhan Yesus bergembira dalam Roh Kudus? Ya karena apa yang terjadi kepada murid-muridnya itu semua karena perkenanan Tuhan, karena perkenanan Allah oleh Roh Kudusnya, maka semuanya itu bisa terjadi. Dan Tuhan Yesus juga ingin menyatakan kemanunggalannya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebagai manusia, tapi dia dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mulai saat ia telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia berjalan bersama Roh Kudus, selalu dalam tuntunannya Roh Kudus. Sehingga ayat ini sebetulnya juga ikut menjelaskan, ikut menegaskan bahwa dalam berbahagia dan bergembira pun Tuhan Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini pun juga perkataan yang keluar oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau sebagai orang percaya kita memiliki Roh Kudus, sering kita dalam suatu keadaan kemudian merasa bersyukur, dan kemudian tuh keluar kata-kata pujian, kata-kata ungkapan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Nah itulah saat kita benar-benar bersama dengan Roh Kudus itu bersukacita dan menyampaikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan seringkali kata-kata pujian yang kita sampaikan itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu, jadi keluar begitu saja. Gitu. Ya. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus bersyukur karena apa yang terjadi kepada murid-muridnya itu adalah sesuatu yang disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai. Kenapa demikian ya? Mestinya kalau orang bijak dan orang pandai itu lebih mudah paham gitu ya, lebih mudah ngerti. Tapi nyataannya malah justru sebaliknya. Karena apa? Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru dianggap ancaman bagi orang-orang pandai, bagi orang-orang yang bijak. Karena orang bijak dan orang pandai di sini merujuk kepada orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Jadi di masa itu orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang dipandang memiliki jabatan. Orang-orang yang kalau dilihat di Alkitab ini seperti orang-orang Lewi, orang-orang imam-imam, tua-tua, ahli Taurat, dan juga kepala-kepala rumah ibadat. Nah, di sini dikatakan justru orang kecil itu yang berbahagia, yang ditunjukkan hal itu. Karena apa? Karena mereka sebetulnya orang kecil itu adalah orang-orang yang lugu, orang-orang yang polos, orang-orang yang justru lebih mudah menerima
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan mau melakukannya tanpa berpikir terlalu banyak gitu. Ya. Bukan orang yang ini itu mikir A, mikir B, wah kalau ini begini, kalau itu begitu. Enggak, tapi mereka disuruh ya dilakukan aja. Mereka mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kemudian mereka melakukan aja. Nah, orang-orang seperti inilah yang justru dicari oleh Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mengalami apa yang sudah diajarkan Tuhan, dan kuasa dan segala macamnya itu akan ia rasakan gitu. Kemudian dikatakan juga mengenai segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Allah Bapa itu sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa, segala otoritas, kehendak Bapa itu semua sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Diberikan oleh Bapa. Oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian tidak ada yang mengetahui siapakah selain Bapa. Anak selain Bapa. Jadi kita bisa melihat dari bahasa aslinya ya. Jadi kita tadi garis bawahi dulu bahwa ayat 22 itu mengatakan tentang tahu, yang tahu siapa. Jadi ini tentang apa sebetulnya? Di bahasa aslinya itu adalah ginoskei. Nah, ginoskei ini sendiri kalau kita lihat penerjemahannya itu kurang lebih tahu, mengerti, tapi secara komplit, whole, keseluruhan. Nah, ya bahasa kita yang paling tepat adalah mengenal. Jadi kita tadi menggunakan kata mengenal itu sudah benar. Nah, siapa yang bisa mengenal anak lebih baik ya jelas Bapa. Dan siapa yang bisa mengenal Bapa ya jelas anak. Nah, itu menunjukkan suatu relasi, suatu hubungan yang dibangun sekian lama. Keberadaannya jelas, ya kedekatannya ada. Jadi Bapa dan Anak, Tuhan Yesus dan Allah itu sudah lama ada. Mereka bersama-sama sekian lama. Sejak dunia belum ada, yang awal dan yang akhir. Sehingga hanya orang-orang yang diizinkan saja yang boleh mengerti hal ini. Yang bisa mengerti. Yang bisa mengerti hal ini. Terutama adalah orang-orang yang seperti digambarkan Tuhan Yesus sebagai orang kecil, orang yang mau membuka hati, orang yang mau membuka diri, orang yang mau menerima apa yang diberitakan, yang diajarkan Tuhan Yesus dengan kepolosannya, tanpa berargumen dengan pikiran-pikirannya sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Perkataan ini khusus diberikan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Kalau kita merasa kita muridnya Tuhan Yesus, ini perkataannya buat kita. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, apa yang mereka lihat? Kalau dari konteks pembacaan kita ini, yang mereka lihat adalah orang sakit disembuhkan, setan tunduk kepada mereka, orang-orang percaya akan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Nah, ini jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa ya inilah kerajaan Allah. Kamu sudah hidup di dalamnya. Inilah yang dinantikan oleh nabi-nabi dan raja-raja. Disebutkan nabi dan raja karena nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Sedangkan raja, kerajaan yang dinubuatkan itu, dan raja yang akan datang itu. Nah, disinilah Tuhan menjelaskan bahwa murid-murid sudah melihat itu semua. Murid-murid sudah ada di dalam kerajaan Allah itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan bersyukurlah kamu kalau kamu sudah bisa melihat itu. Kamu sudah berada di dalamnya itu.
nabi-nabi itu pengen melihat. Sebagai orang yang dikasih tahu, mestinya ya pengen lihat ya nanti hasil akhirnya seperti apa. Demikian juga raja-raja, mereka juga pengen ngerti, sudah tahu rasanya jadi raja dan pengen melihat nanti raja yang dinubuatkan itu akan seperti apa, sebesar apa kerajaannya, karena nubuatan itu kan hebat banget, luar biasa. Iya, betul. Nah itu sebagai murid, ayo kita harus bergerak juga, kita harus terima apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini dan bergerak di dalamnya, sehingga kita sungguh-sungguh di tengah-tengah kerajaan Allah. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadilah orang kecil aja, nggak apa-apa, buka hati, gak usah terlalu memegang pemikiran kita sendiri, open aja lah, open pikiran, open hati, mind, open heart. Dengarkan semua ajaran Tuhan dan lakukan. Itu sangat penting. Mendengar dan melakukan itu penting, karena kita cuma mendengar saja ya percuma. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya juga mati. Ya, yang kedua adalah berbahagia. Kalau kita mau melakukan itu, maka kita akan melihatnya. Itu ditunggu oleh nabi-nabi di masa lalu, raja-raja di masa lalu semua pengen melihat itu, dan itu dibukakan bagi kita sekarang karena kedatangan Tuhan Yesus. Karena raja itu benar-benar sudah datang dan membagikan, mengajarkan apa yang harus kita lakukan supaya kita itu jadi warga kerajaan Allah, kita jadi warga dari kerajaannya Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kuasa Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kau bersukacita, Engkau bergembira kalau kami taat, kami tunduk, dan kami melakukan, dan kami akhirnya melihat apa yang selama ini tersembunyi, apa yang sudah Engkau nyatakan melalui diri-Mu yang turun ke dunia ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami juga boleh mengenal-Mu, mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang memiliki rancangan terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini, dan kami percaya bahwa apa yang kami terima ini adalah sungguh perkenanan dari Tuhan. Kami buka hati kami, dan kami akan terima dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk siapapun yang mendengar video ini, yang melihat video ini, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang sakit, disembuhkan. Apapun sakitnya, apapun sakitmu saat ini, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, Tuhan Yesus menjamah engkau, setiap sakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan siapapun yang butuh pertolongan apapun saat ini, berdoa, berkata-kata kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab doamu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, mengangkat dirimu dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi saat ini. Terima kasih, dan saat engkau menerima segala sesuatunya, percayalah, kerajaan Allah sudah dekat. Buka hatimu kepada Tuhan Yesus, dan engkau, namamu tercantum di kerajaan surga, dan engkau menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita. Itu sambal kita hari ini. Kita akan ketemu lagi besok dengan sambal yang lebih sedap. Tuhan Yesus memberkati.